jemaat Tuhan, kembali lagi di Klik Kupas Lebih Dalam Informasi Alkitab bersama saya Serena, dan di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Rut. Nah Sobat Klikers, fakta menarik soal Rut ini merupakan nenek moyang dari Yesus Kristus yang berasal dari bangsa Moab atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala. Lah, kok bisa ya? Nah, kita bakal kupas pelan-pelan mengenai Rut ini mulai dari asal-usul Rut sebagai orang yang berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang menyembah berhala atau dewa Kamos, dewa perang atau sang penakluk yang memang dikenal memiliki ritual ekstrim, yaitu melibatkan pengorbanan manusia. Demi apa? Demi mendapatkan pertolongan dari dewa ini. Nah, bangsa Moab ini juga dikenal sebagai salah satu musuhnya bangsa Israel. Dan di dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa bangsa Moab ini memiliki sifat yang sombong dan juga angkuh. Sehingga Tuhan juga membuatkan peringatan kepada mereka atas sikap tinggi hatinya mereka. Rut menikah dengan Mahlon yang merupakan putra sulung dari keluarga Elimelek ketika mereka memutuskan untuk menetap sementara di Moab karena saat itu di Bethlehem sedang ada kelaparan hebat. Namun sayangnya selama 10 tahun, Mahlon dan juga adiknya Kilion meninggal dunia setelah ayahnya meninggal terlebih dahulu. Jadi saat itu Naomi istri Elimelek, Rut istri Mahlon, dan juga Orpa istri Kilion berstatus janda tanpa adanya keturunan. Tetapi kehidupan keluarga Elimelek selama menetap di Moab ini menjadi kesaksian hidup yang akhirnya membuat Rut ini tergerak hatinya setelah melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga mereka berbeda dengan konsep dewa Kamos. Dan akhirnya Rut menyatakan imannya ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem setelah mendengar kabar bahwa di Bethlehem sudah tidak ada kelaparan hebat. Nah, Naomi ini menyuruh menantu-menantunya sebenarnya untuk balik ke Moab. Cuman si Rut ini menolak dan berkata, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Rut di sini memutuskan untuk tetap setia mengikuti Naomi ke Bethlehem sehingga maut nanti memisahkan mereka. Sedangkan Orpa kembali ke Moab. Keren banget gak sih Rut ini? Padahal jelas-jelas dia punya opsi buat kembali ke Moab dan memulai kehidupan barunya. Tapi Rut ini memilih buat tetap setia mengikuti Naomi yang akhirnya mempertemukan Rut dengan Boas nantinya. Pertemuan Rut dengan Boas ini terjadi ketika Rut sedang memungut jelai di ladang untuk menghidupi Naomi. Nah, Boas ini merupakan kerabat dekat dari keluarga Elimelek. Ia mulai bertanya-tanya nih, siapa sih Rut ini? Dan akhirnya Boas bermurah hati untuk menjaga, memberikan upah, memberikan ruang lebih untuk memungut lebih banyak, serta menjamin keamanannya Rut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Tuhan terus menuntun langkah Rut dengan mempertemukan ia dengan Boas. Pertemuan Rut dengan Boas ini di tempat pengirikan yang diatur oleh nasihat Naomi berujung ke pernikahan Levirat atau perkawinan ipar berdasarkan hukum Taurat untuk meneruskan garis keturunan keluarga Mahlon. Nah, di sini Rut meminta Boas untuk menebusnya karena Boas ini merupakan kerabat dekat atau penebus dari keluarga Elimelek. Pernikahan ini menghasilkan anak bernama Obed. Obed ini merupakan kakek dari Raja Daud yang nantinya akan terus berlanjut hingga ke Yusuf yang bersama dengan Maria memperanakan Yesus. Tapi di balik pernikahan ini sebenarnya ada fakta menarik loh, bahwa sebenarnya ada kerabat lain yang lebih berhak atas penebusan terhadap Rut ini. Namun orang tersebut menolak karena ia tidak mau berkorban. Nah, di sini Boas tuh mengambil tanggung jawab sebagai kerabat terdekat untuk menebus tanah milik keluarga Elimelek dan mengumpulkan 10 orang tua-tua untuk menjadi saksi dalam transaksi hukum dan juga dalam niatnya untuk menikahi Rut. Nah, pengorbanan Boas terhadap penebusan Rut ini sebenarnya nggak cuma secara finansial loh Sobat Klikers, tapi juga melibatkan reputasi dan masa depan harta warisannya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam hukum Israel kuno, tindakan ini tuh disebut sebagai peran penebus kerabat atau kinsman redeemer atau Gaal. Gentleman banget ya sebenarnya Boas ini. Nah Sobat Klikers,
Kisah penebusan Boas terhadap Rut yang merupakan seorang asing dari Moab ini menunjukkan bagaimana Tuhan mau menebus seluruh umat manusia. Tuhan juga memulihkan warisan surgawi manusia yang tadinya hilang akibat dosa dan status rohani manusia yang tadinya budak dosa menjadi ahli waris tata Allah. Percaya deh Sobat Clickers, kalau kita taat, setia, dan juga percaya sama Tuhan, Tuhan bakal bekerja, mencurahkan berkat, dan memulihkan hidup kita. Sama juga seperti Rut dan Boas yang dipakai Tuhan dalam silsilah Yesus Kristus. Gimana nih Sobat Clickers? Udah tahu kisah Rut ini atau ada fakta-fakta yang baru tahu? Jangan lupa buat di komen, klik like, dan juga subscribe untuk lihat konten klik selanjutnya. Saya Serena, pamit undur diri. God bless you. Bye-bye.